Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMK VIP Al-Huda kelas 12C jurusan keperawatan. Pada pagi hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama melanjutkan materi yang kemarin, yaitu terkait tentang ukuran pemusatan data. Kalau kemarin itu adalah mean atau rata-rata, sekarang kita akan mempelajari terkait tentang median atau nilai tengah. Tetapi sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Bapak pimpin doanya, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pagi hari ini ada 12 siswa yang ikut web meeting. Artinya ada 12 siswa yang lain yang belum ikut. Tolong nanti bisa disampaikan untuk tugas-tugasnya bisa mengikuti. Kemudian meskipun kita dalam kondisi pandemi COVID-19 semacam ini, Bapak sampaikan dan Bapak ingatkan kalian harus disiplin untuk menjaga protokol kesehatan, yaitu pakai masker, kemudian rajin-rajin cuci tangan, jaga jarak fisik, dan hindari kerumunan. Pembelajaran pada pagi hari ini yaitu terkait tentang kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu 3.6 menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dan pendekatan saintifik. Peserta didik diharapkan mampu: 1. Menentukan mean, median, modus, data tunggal, dan data kelompok. Kemudian terkait tentang teknik penilaian, ini mohon diperhatikan. Nanti Bapak akan menilai pengetahuan, yaitu teknik penilaian online, yaitu nanti menggunakan Google Form, bentuknya pilihan ganda. Kemudian nanti teknik keterampilan, yaitu mengerjakan esai, teknik pengerjaan permasalahan. Kemudian yang ketiga, keaktifan dalam forum diskusi. Kemudian teknik pengamatan selama KBM daring, itu sebagai penilaian sikap. Kemudian aspek-aspek penilaian dan pedoman pensekoran bisa diperhatikan pada layar kalian. Nanti untuk penilaian pengetahuan itu ada 5 soal pilihan ganda. Nanti setiap satu soal itu mendapatkan poin 20. 20 kali 5 berarti 100. Kemudian untuk keterampilan, aspek-aspek yang akan dinilai, yang pertama menunjukkan kreativitas yang tinggi dalam pemecahan masalah. Kemudian kejelasan atau keterangan jawaban sangat lengkap. Kemudian untuk pedoman pensekoran 4, 3, 2, 1. 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Kemudian untuk sikap, aspek yang dinilai adalah tanggung jawab, disiplin, jujur, pantang menyerah, proaktif. Pedoman pensekorannya sama seperti halnya penilaian keterampilan. Untuk persepsi pada pertemuan sebelumnya, kita telah bersama-sama mempelajari mean, yaitu rata-rata. Pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah nanti kita akan membahas ukuran pemusatan data. Yang kedua yaitu median atau nilai tengah, yang masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya, di mana baik itu mean ataupun median sama-sama ukuran pemusatan data yang keduanya bisa untuk menggambarkan suatu keadaan pada umumnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Ini ada masalah kontekstual, yaitu data penghasilan dari
6 orang, yaitu si A, si B, si C, si D, si F, dan si G. Si A mendapatkan penghasilan 1 juta per bulan, si B 1.500.000, C 1.250.000, D 1.300.000, F 1.200.000, G 1 miliar. Nah, pada masalah ini menurut kalian ukuran pemusatan data manakah yang cocok untuk menggambarkan apakah MEAN seperti halnya materi yang kemarin, seperti pertemuan kemarin ya, ataukah median? Dalam kasus tersebut, untuk menggambarkan pendapatan per bulan sebagai wakil data adalah menggunakan ukuran pemusatan data, yaitu median. Karena apa? Karena di sini ada data yang ekstrim, yaitu pada penghasilan G, di mana yang lain penghasilannya itu kisaran 1 juta, sedangkan yang G itu 1 miliar. Jadi MEAN atau rata-rata tidak bisa menjadikan wakil dari data tersebut. Oke anak-anakku semuanya, dari masalah kontekstual tersebut bisa dimengerti? Bisa. Ya, oke. Nah, sekarang nanti Bapak akan memberikan permasalahan pada LKPD yang sudah Bapak share pada Google Classroom kalian. Saya kira pastilah kalian sudah membuka dan mendownloadnya semuanya berikut modul ataupun link YouTube. Saya yakin kalian pada pinter-pinter semuanya, jadi kalian sudah dipastikan melihat link YouTube tersebut terkait tentang masalah kontekstual ataupun terkait tentang materi median atau nilai tengah. Nah, sekarang Bapak akan memberikan bagaimana cara langkah-langkah menyelesaikan LKPD. Ya, tolong diperhatikan ya anak-anakku semuanya. Halo? Iya, Pak. Nah, silakan LKPD-nya disiapkan. Kalian bisa lihat pada layar monitor ya. Nah, nanti tugas untuk masalah yang pertama itu langkah-langkahnya kalian tuliskan 3 digit nomor HP terakhir pada setiap anggota kelompok kalian masing-masing. Jadi kalian pastilah punya nomor HP, nanti hanya 3 nomor terakhir 3 digit. Nanti dimasukkan pada kolom-kolom ataupun tabel yang sudah Bapak sampaikan atau berikan pada LKPD ya. Kemudian untuk yang kedua, setelah kalian masukkan semuanya, nanti datanya itu diurutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil, kemudian ataupun sebaliknya dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, kemudian kalian cari mediannya dengan referensi dari modul ataupun referensi yang lain. Itu untuk masalah 1. Kemudian untuk masalah 2 itu ada 50 kasus positif corona berdasarkan usia. Sudah saya share ya, itu di-download ya, sudah. Kalian perhatikan pada LKPD kalian, nanti kalian bisa melengkapi terkait tentang frekuensi kumulatif dan lain sebagainya. Bisa kalian buka modul yang Bapak sampaikan dan pada internet ataupun yang lain. Dari penjelasan bagaimana teknik menyelesaikan LKPD baik itu masalah 1 dan masalah 2, adakah yang ditanyakan atau mungkin kurang jelas anak-anakku semuanya? Tidak. Oke, berarti sekarang sesi diskusi kelompok. Nanti kalian bisa keluar dulu dari Google Meet, kalian diskusikan masalah-masalah tersebut, baik itu masalah 1 ataupun masalah 2 pada Google Classroom, seperti halnya pada pertemuan sebelumnya. Silahkan kalian bisa masuk pada Google Classroom untuk mendiskusikan masalah 1 dan masalah 2 kelompok. Bapak kasih waktu selama 30 menit, nanti bisa masuk lagi ke Google Meet untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Bisa dimulai dari sekarang. Oke, waktu diskusi sudah habis, kalian juga sudah pada kembali lagi di sini. Sekarang adalah sesinya
sesi presentasi, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Langsung saja untuk kelompok 1 silahkan Mbak Mailin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk masalah 1, hasil mengumpulkan 3 digit terakhir kelompok kami mendapatkan 18 nomor, yaitu seperti yang ada pada layar. Dari nomor-nomor tersebut kemudian diurutkan dari nomor terkecil sampai nomor yang terbesar. Karena jumlah datum sama dengan 18, maka kelompok kami menggunakan rumus untuk menentukan median data genap. Adapun perhitungannya adalah seperti yang terlihat pada layar. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui mediannya adalah 3,5. Untuk masalah 2, pertama kita cari frekuensi kumulatif dulu untuk menentukan letak datanya. Kemudian kita cari kelas median. Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwasanya kelas median terletak pada kelas ketiga dengan interval kelasnya 53 sampai 55. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diketahui untuk tepi bawah kelas median sama dengan 52,5, kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median sama dengan 13, frekuensi kelas median sama dengan 15, dan panjang kelas adalah 3. Kemudian disubstitusikan ke dalam rumus median data berkelompok. Adapun perhitungannya seperti yang nampak pada layar. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui mediannya adalah 54,9. Demikian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Mailin, sudah sangat bagus sekali dalam mempresentasikan dan hasilnya pun juga sudah sesuai ya. Mungkin dari kelompok 2 ada yang berbeda? Tidak. Ya, oke. Kalau tidak ada, coba dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk kelompok 2 silahkan Mbak Eka Puji Pangesti untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk masalah 2, hasil mengumpulkan 3 digit terakhir kelompok kami mendapatkan 15 nomor, yaitu seperti yang ada pada layar. Dari nomor-nomor tersebut kemudian diurutkan dari nomor terkecil sampai nomor yang terbesar. Karena jumlah datum sama dengan 15, maka kelompok kami menggunakan rumus untuk menentukan median data ganjil. Adapun perhitungannya adalah seperti yang terlihat pada layar. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui mediannya adalah 4. Untuk masalah 2, hasil perhitungan diskusi kelompok kami sama seperti kelompok 1. Adapun mediannya adalah 54,9 seperti hasil kelompok 1. Demikian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eka Puji Pangesti, sudah sangat bagus sekali dalam mempresentasikan dan hasilnya pun tadi untuk yang masalah 2 itu sudah sama dan masalah 1 karena ada perbedaan. Untuk masalah 1 dari kelompok 1 itu N-nya itu adalah genap, kemudian yang masalah 1 untuk kelompok 2 N-nya ganjil, semacam itu. Oke, untuk sekarang kita masuk pada sesi kesimpulan. Nanti tolong perwakilan dari kelompok untuk membacakan kesimpulan pembelajaran yang kalian alami pada pagi hari ini. Yang pertama dari Mbak Oni Cahyani, mungkin bisa membacakan hasil kesimpulannya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini,
Untuk yang pertama, untuk menentukan median data tunggal dibagi menjadi dua, yaitu tergantung jumlah datumnya ganjil atau genap. Untuk datum ganjil bisa menggunakan rumus ME sama dengan XN plus 1 bagi 2. Untuk datum genap menggunakan rumus ME sama dengan XN bagi 2 ditambah XN bagi 2 plus 1 dibagi 2. Untuk yang kedua, untuk median data berkelompok diselesaikan menggunakan rumus M sama dengan TB plus P kurung buka N bagi 2 dikurang F besar dibagi F kecil. Dan untuk keterangannya, MI sama dengan median, TB tepi bawah kelas median, P panjang kelas, N banyaknya data, F besar frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F kecil frekuensi kelas median. Terima kasih. Terima kasih Mbak Oni Cahyani yang telah menyimpulkan median daripada data tunggal ataupun data berkelompok. Jadi Bapak kuatkan lagi, untuk median data tunggal itu dibagi menjadi dua tergantung nanti banyak N-nya atau banyak frekuensinya ya. Kalau misalnya datanya itu adalah ganjil, maka nanti bisa menggunakan rumus ME sama dengan XN plus 1 per 2. Dan kalau misalnya nanti datanya genap, itu bisa menggunakan rumus ME sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1 dibagi dengan 2. Sedangkan untuk menyelesaikan median daripada data berkelompok itu bisa menggunakan rumus ME sama dengan TB atau tepi bawah ditambah dengan P panjang kelas dikalikan dengan N per 2 dikurangi dengan F besar dibagi dengan F kecil. Oke, sesi kesimpulan tadi sudah disampaikan. Sekarang kita masuk kepada kegiatan refleksi. Mungkin bisa diceritakan pengalaman belajar apa yang Anda rasakan, kemudian aplikasi materi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kelebihan dan kekurangan pembelajaran pada pagi hari ini untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Mungkin Mbak Anziluna bisa menyampaikan refleksinya. Bisa, Pak. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman belajar yang saya rasakan adalah 1. Menjadi tahu pentingnya kerjasama dalam kerja kelompok. 2. Jadi tahu bagaimana cara menentukan median data tunggal dan data kelompok dari berbagai macam informasi dan referensi. Kemudian, aplikasi materi dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi median dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menggambarkan suatu keadaan sebagai keterwakilan suatu data statistik dan nantinya dapat diambil suatu keputusan yang tepat dengan perhitungan statistik, yaitu median. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Mbak Anziluna telah membacakan refleksi yaitu terkait tentang pembelajaran yang dirasakan pada pagi hari ini yaitu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelebihan dan kekurangan pembelajaran pada pagi hari ini silahkan Mbak Vera mungkin bisa menyampaikan. Bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelebihannya, lebih leluasa dalam mencari informasi untuk menyelesaikan masalah dalam LKPD karena menggunakan model pembelajaran discovery learning. 2. Meskipun pembelajaran dilakukan secara daring tetapi tidak mengurangi kepahaman saya dalam memahami materi. Untuk kekurangannya, 1. Kendala jaringan terkadang putus-putus suaranya. 2. Boros data internet. 3. Kekurangan waktu dalam berdiskusi kelompok. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vera. Kelebihan dan kekurangan sudah disampaikan. Untuk pembelajaran yang berikutnya biar bisa menjadi yang lebih baik. Oke, untuk pertemuan yang selanjutnya, pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan mempelajari ukuran pemusatan data, yaitu modus, nilai yang paling sering muncul atau paling banyak frekuensinya, baik itu data tunggal dan data berkelompok. Silahkan kalian cari referensi sebanyak mungkin
baik itu dari internet. Nah, pastilah nanti Bapak juga akan menyampaikan atau menge-share modul pada Google Classroom kalian ya. Terus untuk jangan lupa Bapak ingatkan lagi nanti ada tagihan tugas. Tagihan tugas yang Bapak sampaikan nanti linknya itu saya sampaikan atau saya share pada Google Classroom, bisa dibuka. Yaitu yang pertama mengupload hasil diskusi dan tes formatif isai pada modul ya di Google Classroom, maksimal itu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada juga yang kedua mengerjakan tes formatif di modul pilihan ganda pada Google Form maksimal pada pukul 12 dan Bapak kasih waktu selama 60 menit. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, oke. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.